wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Fabrizio dari TER PL1B dengan NIM seperti berikut: 25 11 08 2005. Izinkan saya untuk memperkenalkan hasil codingan saya. Baik, kita diberikan tugas yaitu dengan judul meningkatkan efisiensi irigasi pada jaringan sensor kebun pintar. Hal yang pertama kita lakukan adalah untuk mengimpor library yang dibutuhkan. Dan kita akan menggunakan import numpy as np karena library ini yang fundamental untuk komputasi numerik di Python dan sangat efisien untuk operasi matriks dan vektor. Jadi kita pakai ini. Selanjutnya kita matriks kalibrasi sensor C ukuran 4x2 dengan hasil seperti ini ya guys. Oke. S1 untuk kelembapan tanah, S2 untuk suhu udara, S3 intensitas cahaya, S4 pH tanah. Terus kita lanjut ke vektor bobot untuk kebutuhan air ukuran 4x1. Dan ini hasilnya. Bisa teman-teman lihat. Baik, kita lanjut ke program selanjutnya. Itu ada data untuk node 1 atau N1 dengan matriks M1 dengan ukuran 2x4. Ini hasil seperti ini. Baik, ini untuk codingan selanjutnya. Ini untuk node N3. Nah, di sini juga ada print data awal, matriks kalibrasi C, vektor bobot W 4x1, dan contoh 5 baris pertama untuk mentah node 1. Baik, untuk menjawab soal, kita ada tugas pertama untuk mengkalibrasi data. Kita di sini menuliskan print, tugas 1 kalibrasi data. Dengan codingan saya bikin seperti ini, guys. Oke. Dan tugas kedua untuk kita ditugaskan untuk mendeteksi anomali. Nah, saya bikin seperti ini. Dan seperti ini. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung selisih antara vektor V dan vektor rata-rata. Dengan rumus selisih dikurang V kurang MU1. Codingan lanjutnya seperti ini. Lalu seperti ini. Nah, di sini kita cek apakah norma melampaui ambang batas. Nah, saya buat codingan seperti ini. Baik, kita lanjut ke tugas ketiga, yaitu analisis dan agregasi data. Nah, untuk codingannya, awal-awal saya bikin print seperti ini. Lalu saya membuat codingan untuk menghitung skor. Kita butuhkan data terkalibrasi dan rata-rata harian untuk semua kode. Nah, saya buat seperti ini. Hitung rata-rata dan print. Lalu ada skornya. Lalu ada kita ngeprint. Selanjutnya kita menentukan node yang paling membutuhkan air. Lalu saya membuat kode seperti ini. Oke. Dan saya bikin kesimpulannya juga. Nanti kita lihat di output ya. Baik. Kita lanjut ke nomor 4 yaitu optimasi bandwidth dengan analisis rank dan kompresi data. Baik. Kita awali dulu dengan judul. Lalu kita buat kode seperti ini. Jika teman-teman tidak mengerti, teman-teman bisa baca komentar ini ya teman-teman. Baik. Dan selanjutnya seperti ini. Dan seterusnya sampai ke sini. Sampai ke print tidak ada redundansi data yang terdeteksi dari rata-rata harian ini. Baik, kita lanjut ke tugas terakhir yaitu rekomendasi dan teknik bisnis. Saya membuat judul seperti ini. Lalu saya membuat printnya itu manual guys. Oke. Seperti ini rekomendasi. Oke. Dan kita jalankan.
Dan outputnya seperti ini. Dari matriks kalibasi C, vektor bobot W, contoh 5 baris pertama, dan ini tugas 1 kalibrasi data, dimensi matriks, lalu ini tugas yang kedua, untuk outputnya. Baik, ini yang tugas ketiga. Nah, ini kesimpulan tadi. Kesimpulan node 3 adalah node yang paling membutuhkan air hari ini. Selanjutnya, tugas keempat, analisis rank. Nah, dari data di sini kita bisa simpulkan bahwa rank dari matriks D adalah 3. Kalian teman-teman bisa baca. Baik. Tugas yang kelima, ini adalah outputnya, guys. Ini adalah rekomendasi untuk manajer yang bisa digunakan untuk menghasilkan sebuah keputusan. Baik, sekian dari tugas dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.